Yuk ngobrol sehat bareng saya Dr. Pua. Kali ini ngobrol kita menjawab pertanyaan dari salah satu yang sempat komen di tayangan yang lalu, yaitu mengenai kenapa dokter kok harus melahirkan dengan cara sesar. Nah, pada tayangan yang lalu kan saya berikan tips dan triknya untuk bisa melahirkan secara normal. Nah, ini kita berlanjut ke kenapa kok pada sebagian orang ada yang harus melahirkan secara sesar. Nah, para sahabat sehat, kita tahu bahwa operasi sesar itu adalah operasi apa? Pembedahan untuk melahirkan bayi kan ya. Jadi tidak bisa lahir lewat apa? Jalannya. Nah, kalau sudah berbicara mengenai operasi sesar, perlu saya garis bawahi di sini yang kita bahas adalah yang merupakan indikasi medis. Jadi bukan atas permintaan. APS, atas permintaan sendiri, atau dalam bahasa Inggrisnya cesarean section by request. Itu memang ada. Jadi indikasi misalkan tidak mau sakit. Padahal ya sakit juga kan setelah hilang obat biusnya, kan setelah selesai operasi sakit juga. Atau mungkin mau pilih hari, mau tanggal ini, jam ini. Atau mungkin trauma karena melahirkan yang dulu sampai heboh, sampai dikop, sampai pokoknya trauma lah ya. Jadi yang ini tidak mau lagi. Intinya kalau atas permintaan sendiri atau alasan-alasan non medis itu tidak kita bahas ya di sini ya kali ini ya. Ngobrol kita itu kita batasi masalah indikasi sesar yang memang secara medis. Jadi dibagi dua, yaitu indikasi ibu dan indikasi janinnya. Indikasi ibu apa saja? Kondisi-kondisi di mana seorang ibu memang tidak diperbolehkan untuk mengejan. Saya beri contoh, berpenyakit jantung atau tensinya tinggi. Pernah dengar ya istilah preeklamsi atau bahkan eklamsi karena kejang? Nah itu kan memang tidak diperbolehkan untuk mengejan karena berbahaya untuk misalkan untuk jantungnya atau untuk pembuluh darah otaknya, dikhawatirkan karena tensi terlalu tinggi bisa pecah, bisa menjadi stroke dan sebagainya. Itu memang tidak diperkenankan. Atau juga ibu ini menderita infeksi tertentu yang itu berbahaya kalau dipaksakan melahirkan lewat jalannya. Saya beri contoh, seorang ibu dengan HIV/AIDS, maka rekomendasi melahirkannya harus secara sesar supaya terjadilah pemutusan rantai, jadi prevention mother to child, jadi PMT, prevention mother to child, gitu, supaya bayinya tidak tertular, begitu ya. Jadi sesar karena mencegah atau memutus mata rantai infeksi. Atau ibunya mengalami, mohon maaf, penyakit kelamin, katakanlah sifilis, atau kondiloma, cengger ayam, dan sebagainya, di mana memang itu kalau bayinya lewat vagina itu akan bisa tertular penyakit ini. Nah, indikasi ini memang merupakan indikasi ibu ya. Kemudian lagi, misalkan karena dalam proses niatnya mau lahir normal, ternyata di perjalanan macet ya. Macet itu akibat macam-macam, bayinya memang yang terlalu besar, atau panggulnya memang yang kesempitan, jadi nggak bisa dilewati bayi tersebut. Atau ada lagi permasalahan plasenta. Pernah dengar ya plasenta previa, artinya ari-arinya menutupi jalan lahir. Atau solusio plasenta, ari-arinya lepas duluan. Atau prolapsus tali pusat, jadi tuntunan bayinya itu keluar duluan. Hal-hal inilah yang menyebabkan kegawat daruratan sehingga mengharuskan tindakan cepat dilakukan operasi sesar. Nah itu tadi dari indikasi-indikasi ibunya. Jadi boleh dikata ada indikasi yang memang mutlak seperti panggul sempit, seperti panggul picak, mohon maaf, jadi seorang ibu yang mengalami pada waktu kecil katakanlah polio begitu sehingga panggulnya bentuknya tidak simetris, itu pun tidak memungkinkan untuk bisa lahir normal. Kemudian katakanlah mata ya, miopia nih, miopia itu mata minus tapi yang tinggi banget ya, bukan sekedar minus 1, 2, 3, 4, 5 begitu bukan.
Katakanlah minusnya sampai minus 10, katakanlah seperti anak saya sendiri tuh ya minusnya tinggi banget dan sudah diperiksa oleh dokter mata memang mengalami degenerasi retina, penipisan. Jadi syaraf matanya itu tidak kuat kalau dipakai untuk mengejan. Dikhawatirkan terjadilah ablasio retina, lepas begitu retinanya kan itu bisa menyebabkan kebutaan. Biasanya dokter akan menyarankan untuk konsultasi dulu ke dokter mata. Walaupun minusnya 6, seperti minggu lalu saya punya pasien minusnya 7, tapi retinanya bagus, tetap boleh lahir normal. Tapi sebaliknya, kalaupun minusnya katakanlah 6, tapi retinanya sudah sangat tipis, terlalu berisiko, selalu akan ada jawaban dari dokter mata, disarankan untuk melahirkan secara sesar. Gitu ya. Jadi sekali lagi, itu merupakan indikasi-indikasi yang memang mutlak, nggak bisa enggak, dan pada persalinan berikutnya pun berarti sekali sesar berikutnya harus sesar kan, kalau panggulnya sempit, kalau matanya minus dengan degenerasi retina dan sebagainya. Tapi kalau indikasinya masih relatif, katakanlah ini ibu sekarang dioperasi karena ari-arinya di bawah, hamil berikutnya tidak di bawah lagi, atau sekarang tensinya tinggi, preeklamsia, tapi hamil berikutnya tidak tinggi lagi tensinya, boleh untuk mencoba trial of scar, mencoba melahirkan normal pasca operasi sesar. Jelas ya para bunda ya? Jadi itulah indikasi-indikasi ibu yang mengharuskan dilakukan operasi sesar. Nah, sekarang selain indikasi ibu, ada indikasi janin. Kondisi janin yang apa? Gawat janin. Bunyi jantung bayinya tiba-tiba melemah, bradikardi, harusnya yang normal kan, denyut jantung janin itu yang normal antara 110 sampai 160 kali per menit. Ya, tapi ini berapa? Di bawah 110, bahkan mungkin hanya 80, 90 itu namanya bradikardi. Sebaliknya kalau terlalu tinggi di atas 160, takikardi. Lebih bahaya yang bradikardi. Itu sudah betul-betul kita harus berkejar-kejaran dengan waktu. Karena kalau tidak segera dilahirkan, bayi itu akan mengalami hal-hal yang tidak diharapkan. Ya, itu gawat janin. Terus yang kedua indikasi janin juga, posisinya. Kalau janinnya letak lintang, melintang ya, bukan lagi Arema ya, kalau Arema Arek Malang ya. Bukan Arek Malang Kota Malang, tapi posisinya Malang itu artinya melintang ya, letak lintang atau letak sungsang itu pun juga tidak boleh sembrono. Pasti itu dokter akan menyarankan untuk sesar ya. Kemudian berat janinnya makrosomia lebih besar dari 4 kilo bahkan 4 kilo setengah. Nah, ini kalau untuk kita panggulnya orang Indonesia dengan tinggi badan katakanlah seperti saya, tinggi badan saya cuma 153 cm. Kalau melahirkan dulu saya 2 kali normal, tapi bayi saya yang pertama itu hanya 2 kilo 8 ons setengah. Yang kedua lahir normal juga 3 kilo 100. Nah, itu masih oke. Kalau 4 kilo setengah ya nggak lewat. Paham ya? Jadi sekali lagi, mungkin para bunda akan mengatakan, loh dokter tuh tetangga saya kemarin di Turen di tempat kliniknya dokter Pua juga lahir normal 4 kilo seperempat. Memang iya. Tapi memang riwayat dia yang dulu-dulu anak pertama, kedua, ketiga itu besar-besar. Ini anak keempat ya 4 kilo seperempat lewat juga. Ada juga yang anak pertama. Anak pertama loh ya, lahir 4 kilo lebih, 4 kilo 1 on itu ada. Tapi sekali lagi secara umum atau sebagian besar wanita kita orang Indonesia ini ya normal-normal saja, bayinya paling sekitar 3 kilo ataupun 3 kilo setengah gitu ya. Sebaiknya tidak melebihi 4 kilo, kalau sudah melebihi 4 kilo nanti sudah nggak proporsional lagi antara ukuran panggulnya dengan ukuran bayinya. Itulah merupakan hal-hal yang merupakan indikasi janin, jadi gawat janin, posisinya letak lintang, sungsang, oblik, pokoknya nggak pas gitu, kepalanya nggak pas di bawah, atau berat janinnya lebih dari 4 kilo. Nah, para bunda, kalau di luar itu semua, contoh nih, kenapa ibu dulu kok disesar? Ketubannya pecah dokter. Ketuban pecah bukan indikasi sesar. Ya kalau baru pecah, ternyata ditunggu 6 jam, buka. Jadi 3 cm, 4 cm, 10 jam lahir. Kenapa harus disesar? Paham ya? Jadi ketuban pecah bukan langsung indikasi sesar. Lain cerita kalau ketuban pecah dokter, terus bunyi jantungnya jelek. Atau ketuban pecah, tali pusatnya keluar. Nah, beda lagi ceritanya. Atau misalkan, kenapa Bu dulu kok dioperasi? Hamilnya lewat waktu. Perkiraan lahir tanggal 17 Agustus. Hari ini tanggal 20, misalkan 22 Agustus.
belum lahir. Terus diinduksi? Enggak. Tidak juga ya, jadi sekali lagi HPL itu tidak harus tanggal. Misalkan hari ini tanggal 22 Agustus, nggak lahir, berarti besok 23 Agustus harus dioperasi. Tidak seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau hamil lewat waktu, ketuban pecah duluan, itu bukan merupakan indikasi. Tapi kalau ada yang lain-lain, paham ya? Misalkan lagi, kenapa Bu dulu kok dioperasi? Lilitan tali pusat. Nah, sekali lagi lilitan tali pusat pun bukan indikasi sesar. Kalau dokter sudah menjelaskan bahwa lilitannya tidak ketat, istilahnya tidak jiret gitu ya, bunyi jantungnya baik-baik saja selama proses persalinan, itu pun bukan merupakan indikasi sesar. Jelas ya para bunda ya? Sudah saya jelaskan kenapa sih kok harus sesar. Jadi ada indikasi ibu, ada indikasi bayi. Ada indikasi yang memang mutlak, ada yang indikasi yang relatif. Ini semua merupakan indikasi medis, bukan yang atas permintaan sendiri. Oke, kalau kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas lagi ya di dalam ngobrol sehat berikutnya. Mungkin kalau para bunda mengikuti ya di channel yang kali ini, singkat-singkat saya beri penjelasan karena sesuai dengan yang Anda maui, yang Anda ingin dapat penjelasan. Nanti saya udah janji yang akan datang masih banyak nih PR saya karena banyak yang dari pertanyaan itu belum sempat saya jawab begitu. Jadi akan kita bahas satu persatu. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, share kepada siapapun yang memerlukan. Salam sehat.